Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian pesantren Kilat Ramadan MTSN Negeri 2 Sleman. Nah, hari ini bersama saya sudah ada Pak Hendro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hendro? Alhamdulillah. Masih tetap puasa ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan berbincang mengenai adab Pak Hendro ya. Iya, iya. Karena Adab. kita tahu agama Islam itu lebih banyak mengatur adab Pak ya. Iya. Bahkan Betul. dalam segala hal, semuanya apapun itu ada adabnya. Makan ada adabnya. Iya. Berinteraksi dengan orang juga ada adabnya. Berkawan juga. Berkawan juga. Iya. Nah, nanti kita akan mengulas lebih jauh soal adab bersama Pak Hendro. Pak Hendro, Islam itu kan agama yang sempurna Pak Hendro ya, mengatur segala hal, mengatur segala segi kehidupan. Nah, bagaimana pandangan Islam sendiri soal adab Pak Hendro? Ya. Jadi Islam itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa sebenarnya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Jadi pada intinya agama Islam itu adalah agama moral, ya. Intinya di penataran akhlak, sehingga ada adab, kemudian ada akhlak, baik itu sesama kawan, sesama tetangga, orang tua, guru, dan sebagainya, termasuk sama lingkungan juga. Betul sekali. Jadi memang Islam itu bangunan dasarnya itu adalah Akhlak. penyempurnaan akhlak ya. Betul, penyempurnaan Walaupun akhlak. bagaimana kita beribadah yang baik, Betul. bagaimana kita rutinnya beribadah, tapi kalau akhlaknya itu tidak ditata maka ya percuma saja gitu Pak. Iya. Nah dalam Islam sendiri adab itu ada berapa macam Pak Indro? Iya. Untuk adab sendiri sebenarnya dalam Islam itu banyak. Banyak adabnya, ya? Iya, banyak sekali. Termasuk yang jelas adab itu intinya adalah bagaimana kita selain kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk ciptaan Allah itu juga harus punya adab. Tidak hanya dengan orang Ya, dan orang betul. gitu ya. Dan Rasulullah sudah mencontohkan dulu bagaimana Rasulullah dulu sering ditimpuk batu, dilempar kotoran binatang, Subhanallah. tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah senantiasa memaafkan mereka. Karena apa? Kaum kafir Quraisy waktu itu tidak tahu bahwa Rasulullah itu adalah Utusan, seorang ya. utusan ya, kanjeng Nabi ya, yang mulia, yang sangat dihormati ya hingga saat ini sudah oleh seluruh umat Islam. Betul. Makanya dari situlah Rasulullah, karena akhlaknya begitu tinggi, Rasulullah memaafkan. Bahkan orang yang pas melempar kotoran itu ketika sakit oleh Rasulullah dijenguk, Dijenguk malah ya? Iya, Malah didoakan. didoakan biar sembuh. Luar biasa sekali. Mungkin kalau kita wah, maki-maki itu ya. kita sudah syukurin Kita gitu syukurin, ya. nah, syukur lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau Rasulullah beda ceritanya. Itu ya. beda sekali. Rasulullah. Itulah istimewanya seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kaitannya dengan siswa Pak Hendro, dunia pendidikan, adakah Islam mengatur adab-adab di ranah pendidikan kita, mungkin siswa yang bisa diimplementasikan Oh oleh iya, siswa jelas. gitu. Kalau apalagi seorang siswa, seorang tulab, seorang penuntut ilmu, tentunya harus mempunyai akhlak, adab. Ya, adab kepada siapa? Oh, pastinya kepada orang tua. Orang Pertama. tua yang utama ya. Nomor satu orang tua. Kemudian yang kedua adalah kepada gurunya. Gurunya, betul. Gurunya, betul. ya. Lalu selain guru kepada kawannya, temannya, sesamanya, sesama siswa, dan lingkungan sekolah lingkungan terutama sekolah, ya. betul, terutama itu. Jadi untuk adab kepada orang tua, jangan misalkan kita di rumah itu ketika diperintah oleh orang tua kita menentang, disuruh diminta untuk tolong belikan bawang gitu kan Betul. ke warung gitu. Wah, nggak mau, lagi sibuk main game. Iya. Nah, itu tidak boleh ya. Menentang tuh nggak boleh Pak. Nggak boleh. Bahkan dalam hadis juga pernah disampaikan bahwa
bilang di Al-Qur'an Pak Indro kalau nggak Iya, salah ya, bahkan bilang Al-Qur'an. bilang uf aja nggak boleh ya. Wala taqullahuma ufin. Iya. Jangan sampai berkata kepada orang tua. Bilang saja itu saja nggak boleh, apalagi Iya. menentang seperti itu Betul, kan. ya. Apalagi Pak Indro adab-adab terhadap orang tua. Ya, itu adab kepada orang tua. Selain kita berbakti kepada Tidak orang tua membantah. dengan tidak membantah, kemudian jangan memanggil orang tua kita dengan nama. Dengan sebutan nama langsung. Iya, dengan namanya langsung. Misalkan Harus. namanya apa ya, Bejo. Jok, ini Jok. Wah, ya. Orang Jangan ditiru ya. jangan ditiru. Enggak boleh Nggak seperti boleh itu. seperti itu. Panggil dengan kasih sayang, panggilan Iya. panggilan sayang. Itu Umi ya, bisa, Umi, ibu, Ibu, Simbok juga bisa. Mbok bisa ya. Sebutan-sebutan sayang yang sesuai dengan daerah Tuh, masing-masing. jadi menyebut seperti itu ya. dengan lemah lembut. lemah lembut. Ya, jadi kita berbicara kepada orang tua juga jangan bernada tinggi, tapi dengan nada yang sepantasnya, yang Penuh penghormatan. penuh penghormatan, takzim, istilahnya takzim. Betul, Kita betul. mengagungkan gitu kan. Bagaimana jasa orang tua kita sudah membesarkan kita dari kecil, dari lahir ya kan hingga saat ini, itu mereka penuh perjuangan, baik bapak ibu kita semua penuh perjuangan. Betul. Bahkan sebelum lahir pun sudah perjuangan Betul. ya. 9 bulan lebih 9 Pak Indro bulan dalam kandungan. ibu sudah ya. mengandung. Bayangkan coba kalian membawa beban kurang lebih 10 Iya. kilo ya, kalian bawa itu selama 9 bulan Kemana-mana kemana-mana, dibawa ya, nggak tidur bisa dibawa. ditinggal, tidur dibawa, kamar mandi dibawa, Dibawa. itu beratnya seperti apa? Maka Maka- jangan pernah sekali-sekali melawan ibu, durhaka itu. Nah, jangan sekali-kali Banyak melawan cerita. ibu. Itu Iya. pesan dari Pak Hendro. Itu adab terhadap ibu, Ibu, orang tua orang juga tua. ya. Termasuk ayah juga. Termasuk ya. ayah. Ayah juga banyak baktinya Pak Hendro ya. Betul, ayah bagaimana siang malam Bekerja. membanting tulang, Betul. mencari nafkah, ya bagaimana biar kalian tetap bisa makan hari itu, untuk besok apa yang harus kalian makan, membiayai kalian sekolah, ya ngasih uang jajan. Betul, betul. Apakah Berjuang, uang, ya, berjuang. berjuang. Uang itu apa datang langsung dari langit? Oh tidak, butuh Ada peran perjuangan, ada orang peran tua, peran kerja ayah di keras, situ. keringat ayah kalian itu, Iya. ya. Jadi harus menghargai kedua Letih, orang tua. lesu. Bagaimana mereka capek ketika pulang melihat anaknya sudah senang dibelikan mainan, hilang rasa capek. Itu adalah ungkapan dari seorang Iya. ayah sendiri, Pak Hendro Iya, juga ayah. hilang rasa capeknya. Iya. 2 anak Pak Hendro Ya, saya 2. Alhamdulillah anak saya 2. Oke. Jadi Tahu Pak Hendro ya. tahu meskipun capek, lelah tiap hari puasa, misalkan seperti sekarang ini, kemudian kerja dari pagi sampai sore, pulang melihat anaknya bawain oleh-oleh takjil atau jajan, anak udah senang, alhamdulillah hilang rasa Dibayar capeknya. kontan, Pak Indro, ya. Dibayar kontan. Luar biasa. Rasanya senang gitu ya. Jadi ingat tadi ya pesan Pak Hendro, jangan sampai kita durhaka pada orang tua. Membantah pun nggak boleh ya. Bilang saja nggak boleh. Begitu Pak Hendro ya. Iya, betul. Nah kemudian adab di sekolah Pak Hendro. Ya. Kita langsung ke sekolah saja. Sekolah. Bagaimana seorang siswa itu baiknya dalam bergaul dengan sesama lingkungan di sekolah, di Ya. madrasah Pak Hendro. Ya, sebelum kepada sesama, ada adab juga yang harus diterapkan di sekolah, terutama kepada Bapak Ibu guru. Ya Bapak Ibu guru di Itu yang madrasah penting. ya. Jadi Bapak Ibu guru itu adalah ibarat orang tua kedua kalian. Karena apa? Merekalah yang memberikan kalian ilmu. Kalian dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang mengajarkan kalian baca tulis. Siapa? Kalau bukan jasa dari Bapak Ibu guru. Betul, betul. Jadi seorang murid, seorang siswa itu harus takzim, ya, harus penuh hormat kepada bapak atau ibu guru. Sama seperti kepada orang tua ya. Sama seperti kepada orang tua, karena orang tua sebagai- kedua Iya, di orang tua sekolah. kedua. Ya, orang tua kedua. Di rumah kalian ada orang tua, di sekolah orang tua kalian siapa? Ya bapak ibu Bapak, guru ibu guru, kalian. ya. Jadi jangan sekali-sekali sama Kalau- membantah betul. atau menyebut namanya, jangan sekali-sekali. Panggil dengan sebutan-sebutan yang Iya. sopan, yang penuh dengan kasih sayang. Betul. Bapak guru, Pak Hendro, Ya, Pak Rizky, Bu Ageng, Bu Ageng, Bu Linda, Pak Giaris, Pak Giaris, seperti itu ya. seperti itu, Itu ya. guru-guru MTS kita semua ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Penghormatan terhadap guru di sekolah juga sama dengan penghormatan orang tua di rumah.
Jangan sekali-kali kita membantah guru. Iya. Kalau dalam forum diskusi membantah tidak masalah, tapi membantah dengan hal-hal yang sopan Pak Indro ya. Dengan cara-cara yang baik Iya. dalam hal diskusi di ruang kelas. Seperti itu Pak Indro ya. Lalu kepada sesama ini Pak Indro, sesama siswa, kawan itu gimana? Kawannya. Jadi kalau berteman dengan sesama kawan, apalagi seorang siswa, pasti banyak kawannya. Nomor satu yang pertama adalah kalian harus pandai-pandai memilih kawan, ya. Pandai-pandai memilih kawan. Boleh berteman kepada siapa saja, ya. Tetapi untuk akrab, kemudian kalian bisa bareng, jalan bareng, pasti biasanya kalian milih-milih teman gitu. Iya, kan. ada klub-klubnya Iya, sendiri. saya lebih cocok kepada si A, Ya. saya lebih cocok kepada si B, ya kan? Tergantung dari hobinya atau kesamaan kesukaannya. Sama-sama misalkan, oh saya suka makan es gitu kan, es krim atau apa Iya, gitu. betul. Pasti cari teman yang suka, Yang sama-sama suka, sesama suka ya, dengan hobinya es krim, sama. hobinya sama, Iya, gitu betul. kan. Nah, lebih bagus lagi kalian berteman dengan teman-teman yang Membawa hobinya kepada- ya positif. positif ya. Misalkan sering ke perpustakaan, gemar baca buku, baca Ya, Quran, baca Quran. ya, atau bisa mendengarkan murotal juga betul bisa. ya, Seperti teman-teman itu. kalian yang Jadi pandai kita gitu. berteman. Iya. Iya. Jadi kalau kalian misalkan kawan kalian pintar, kemudian kalian tidak tahu, kalian sering berkawan dengan kalian yang pintar, maka kalian bisa ketularan pinternya. Iya, ya betul, kan? betul. Karena ada pepatah kalau kita berteman dengan tukang minyak kita akan Bau minyak. kecipratan Iya, baunya gitu kan. Tapi betul, kalau kita betul. berkawan dengan tukang parfum gitu, kita akan Kecipratan bau wanginya. wanginya. Jadi wangi Jadi kita. teman-teman di sekolah juga mempengaruhi perilaku Pengaruh, kita. betul. Oh, balik lagi ke adab soal guru Pak Edwin, ini Iya. juga hal yang penting. Bagaimana seorang siswa itu bertanya di forum sosial atau WA Pak Hendro, itu bagaimana yang baik Pak Hendro? Oh iya, iya. Apakah harus Baik, seperti bagus. dengan sesama siswa? Oh iya. Halo bro, seperti itu misalnya, atau PPP kan biasanya ada Pak Hendro ya, WK, siswa. WK. Ada siswa yang gitu. ketika mengechat guru tuh pakai Ya. PPP Oh. itu bagaimana Pak Hendro? Ya, sekarang kan kita zaman online ya. Iya, zaman online, apalagi sekarang tuh banyak pembelajaran melalui daring. Otomatis kalian di rumah juga pastinya sering ditugaskan oleh Bapak Ibu guru kalian dari sekolah, ada tugas-tugas, kemudian ada kuis-kuis ya, dan itu kalian harus jawab itu. Maka norma atau adab kalian terhadap Bapak Ibu guru kalian di media sosial, baik itu di chatting atau segala macam, kalian tuh harusnya pertama ucapkan salam dulu. Salam dulu ya, salam. itu penting ya, salam dulu. Salam dulu yang pertama. Kalau kalian muslim, sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian adab yang kedua, perkenalkan diri. Nah Ya. ini yang sering lupa Pak. Ini yang Hendro. sering lupa. Ini karena guru-guru juga belum tahu ya, Betul. tidak menyimpan semua kontak-kontak murid Ya. karena saking banyaknya itu kan. Sehingga kalian harus memperkenalkan diri, karena Memperkenalkan Bapak Ibu guru belum tentu menyimpan kontak kalian di Iya, HP ya betul. kan. Meskipun kalian ada di grup itu. Meskipun sudah sering ngechat tiap hari Betul, Pak Hendro ya. ya. Jadi tetap perkenalkan diri ya. Tetap perkenalkan diri, Pak. Nama saya si A misalkan, Si Andi misalnya. misalkan Dari dari kelas kelas apa. 7A. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Betul. baru apakah kalian bla 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 bla. Kalian Ya. silakan isi pertanyaannya, apakah besok masuk ke Ya, madrasah, intinya memakai seragam pertanyaannya apa, apa. pertanyaannya apa, baru itu. Itu etika kalian kalau ingin bertanya, ya, ingin bertanya di media sosial, di WhatsApp segala macam, WhatsApp grup pada Betul, Bapak Ibu guru Kemudian kalian. bilang terima kasih Pak Ya, Hendro. jangan lupa Bilang terima kasih dan diakhiri salam. Salam Ya, juga, salam juga betul. terakhir, karena kita udah buka dengan salam, maka ditutup dengan salam. Itulah adab seorang muslim. Ya, itu Jadi muslim. adab seorang muslim juga bukan hanya di
real life Pak Indro ya, Betul. di hidup Dunia maya pun juga harus dunia ada maya pun juga harus ada adab-adabnya. ada akhlaknya. Jangan kok kemudian karena kita tidak bertatap muka maka tidak ada adab Pak Ya, Indro ya. betul. Gitu. Ada lagi Pak Indro yang mau disampaikan soal adab ini Pak Indro untuk Ya. siswa-siswa di rumah? Untuk adab ini lagi, apalagi kalian adab di online ya, ini penting banget ini karena seringkali itu kan bertanya. Kemudian kalau bapak ibu guru kalian sudah menjawab pertanyaan kalian, ucapkan terima kasih tadi itu. Kemudian mohon maaf apabila misalkan sudah mengganggu waktunya Pak. Wassalamualaikum, ditutup salam. Itu juga kalian harus terapkan kepada teman kalian. Kalau teman akrab, tetap paling utama adalah satu salam. Seorang Salamnya. muslim itu salam. Assalamualaikum bro, meskipun pakai kata bro atau sis gitu kan, tetap pakai assalamualaikum. Ini khasnya seorang muslim atau muslimah ya. Dan jangan lupa salam pembuka otomatis harus ditutup dengan salam penutup. Betul. Assalamualaikum bro, wassalamualaikum sis. Ya. Thank you bro, thank you sis. Itu nggak masalah. Yang penting salam itu Iya, ya. betul. Kalau Kemudian betul. hindari kata-kata yang sifatnya mencemooh ya atau membuli ya. Jangan sampai kalian menchatting melukai perasaan kawan kalian. Betul. Dijaga itu. Iya. Itu adab yang harus kalian jaga, harus kalian hormati. Karena kalau orang lain atau kawan kalian bisa tersinggung dengan apa yang kalian chatting. Jangan lupa sekarang itu kita ada undang-undang dan ada hukumnya apabila kalian sembarangan chatting. Oh iya, ada UU Iya, ITE Pak Indro ya. ada UU ITE. Ada Jadi UU apabila ITE. kalian chatting secara tidak pantas, ya toh, tidak di luar daripada norma kepatutan, norma sopan santun, maka kalian siap-siap bisa Diciduk Pak Indro ya. diciduk oleh polisi. Jadi tetap hati-hati ya. Hati-hati Walaupun- dalam bersosial media. Walaupun di dunia maya dengan akun anonim, Iya. itu masih bisa dilacak. Betul. IP-nya Pak Indro ya, alamatnya alamatnya bisa dilacak dan bisa tahu oh ini siapa yang tadi berkomentar tidak senonoh, tidak pantas seperti itu. Jadi adab seorang muslim itu harus tetap dijaga. Nah, ada lagi Pak Indro? Ya, sementara mungkin itu yang Cukup bisa ya? cukup Ya. saya sampaikan. Nanti bisa disambung kalau Lain waktu. di lain waktu. Kalau kalian kita bisa Tatap tatap muka muka juga bisa di dalam bertanya ke Pak kelas, Hendro bisa langsung ya. bertanya kepada saya. Nah, jadi Oke. seperti itu ya siswa-siswa di rumah. Nanti kalian bisa catat apa tadi yang penting, apa yang pembelajaran apa yang sudah didapatkan dari perbincangan ini, ditulis di rumah, kemudian nanti risamnya, ringkasannya bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan ke sekolah seperti itu. Baik Pak Indro, kita sudahi perbincangan kali Ya, ini. terima kasih ya. Terima kasih Pak Indro. Sama-sama. Buat untuk siswa di rumah tetap semangat ya, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga 5M dan kami undur diri. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.